Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak Putra Sabian. Dan kali ini saya ingin mengenali kepada kalian semua basic software Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, bagi kalian yang belum tahu apa itu software Cisco Packet Tracer, software ini itu berguna untuk mensimulasikan sebuah jaringan, teman-teman. Mau itu mengkonfigurasikan sebuah device, merancang sebuah jaringan, dan juga bisa memvisualisasikan topologi jaringan modern. Jadi intinya ya, Cisco itu software untuk mensimulasikan sebuah jaringan tanpa perangkat fisik, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke penjelasannya, teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk ke basic configuration, teman-teman. Di basic configuration itu ada pertama itu ada user exec mode, teman-teman. Tanda promptnya seperti ini. Ini itu perintah dasar, tidak bisa dikonfigurasi, teman-teman. Jadi ini itu sebatas perintah dasar aja. Jadi kalian buka CLI-nya Cisco itu pasti langsung muncul ini yang pertama, teman-teman. Dan ini nggak bisa dikonfigurasi. Kita harus masuk ke mode selanjutnya, teman-teman, yaitu privilege exec mode. Nah, di sini juga sebenarnya sama, teman-teman, tidak bisa diapa-apain, cuman perintah penting seperti show running config bisa di sini, teman-teman. Nah, untuk masuk ke privilege exec mode, kita masuk dari user mode tadi dengan enable. Jadi kita ketik dari sini, teman-teman, di switch di daerah sini kita ketik enable, kita bakal langsung masuk ke privilege exec mode, teman-teman. Di sini itu masih belum bisa kita konfigurasi apa-apa. Nah, untuk men-setting kita masuk ke mode selanjutnya, teman-teman. Setelah privilege kita masuk ke global configuration mode. Nah, di sini baru kita bisa mengkonfigurasi sistemnya, teman-teman. Nah, ditandai dengan promptnya seperti switch, pagar, config, pagar. Nah, di sini tempat untuk konfigurasi sistem umum. Jadi dimulai dari sini kita udah bisa mengkonfigurasi si device-nya, teman-teman. Setelah itu, teman-teman, ada sub configuration mode. Ini contohnya seperti ini, teman-teman. Ini kode promptnya seperti ini. Untuk interface dan switch config line untuk konfigurasi lain, teman-teman. Jadi jika kalian ingin masuk ke interface, kalian masukin kode if, teman-teman. Di depan ini tadi, di depan switch config ini, kalian masukin di sini if. Nanti bakal masuk ke switch config in if, atau if itu singkatan dari interface, teman-teman. Atau kalau kalian ingin mengkonfigurasi line atau mengatur siapa aja yang ingin bisa mengakses jaringan kalian, kalian bisa masukin switch config line. Jadi di sininya bukan if tapi line. Nanti bakal masuk ke switch config line untuk mengkonfigurasi line, teman-teman. Nah, di sini di basic config, teman-teman, ini ya seperti namanya basic, berarti hal-hal yang basic, teman-teman, seperti mengatur nama device-nya, mengatur password-nya, dan mengatur bannernya, teman-teman. Jikalau orang yang memasukkan password salah, akan muncul tulisan apa gitu, teman-teman. Nah, di sini di konfigurasi nama host, kita tinggal ketik aja host name, nama yang ingin kita pakai untuk device-nya. Nanti setelah kita ubah, teman-teman, device-nya bukan switch lagi, tapi bakal berubah menjadi nama yang kita buat, teman-teman. Nah, terus di konfigurasi password enable, ini ya namanya untuk membuat password, teman-teman. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk, teman-teman. Jadi harus tahu password dulu sebelum masuk. Nah, promptnya seperti ini, teman-teman. Enable secret passwordnya. Jadi passwordnya mau apapun bebas, teman-teman. Terus di sini banner seperti yang dibilang tadi, banner itu untuk memberi notifikasi ke orang yang salah memasukkan password, teman-teman. Jadi kalau orang memasukkan password yang salah, bakal muncul apa, teman-teman. Jadi kita bisa masukin, misal ini kalau saya itu misal akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi di orang lain jika salah memasukkan password akan muncul tulisan ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus di sini konfigurasi password konsol dan konfigurasi password PTY. Ini sebenarnya sama aja seperti tadi, seperti konfigurasi password, cuman ya ini untuk konsol dan ini untuk PTY. Ini promptnya, teman-teman. Kita tulis dulu line console berapa, terus kita masukin passwordnya admin, misalkan, teman-teman, di sini. Terus login, exit, teman-teman. Nah, ini juga sama persis banget, teman-teman, yang PTY sama konsol ini. Nah, yang terakhir ini adalah konfigurasi untuk nyimpennya, teman-teman. Jadi setelah kita setting apapun itu, teman-teman, kita harus simpan dengan menulis write memory atau copy running config startup config. Ini konfigurasi untuk menyimpan apa yang kita udah setting tadi, teman-teman. Nah, ini untuk mencek konfigurasinya, teman-teman. Konfigurasi ini berguna untuk
melihat teman-teman konfigurasi yang udah kita lakukan tadi. Bisa kita mau cek IP yang udah kita setting, kita tinggal masukin ini, nanti bakal muncul. Cek konfigurasi yang tadi kita setting di atas sana, kita bisa ketik ini teman-teman. Password yang udah kita buat tadi di sana, kita tinggal ketik ini teman-teman. Jadi untuk cek aja sih ini mah teman-teman. Nah di sini kita lihat ada konfigurasi IP address teman-teman. Di sini konfigurasi IP address dan interface hanya pada router atau switch layer 3 teman-teman. Jadi untuk layer 2 dan layer 1 itu tidak pakai ini teman-teman. Contohnya seperti ini. Config terus kita ketik interface VLAN 1 misal. Terus kita masukin IP address dan subnet masknya teman-teman. Terus ketik no shutdown untuk menyelesaikannya. Jadi ya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan implementasikan langsung ke software Cisco Packet Tracer-nya langsung teman-teman. Oke teman-teman, kita buat contoh simple aja ya. Di sini ada router sama kita ambil switch ya teman-teman. Nah, oke, kita sambungkan dulu pakai kabel strike ya. Oke teman-teman, yang kita jelasin tadi kita implementasikan langsung di aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Oke, yang pertama kita masuk ke CLI. Nah, ini dia yang tadi saya sebut CLI, teman-teman. Command Line Interface, teman-teman. Di sini, nah lihat di sini. Seperti yang jelasin tadi, kalau masih router terus tanda panah itu berarti belum bisa diapa-apain. Informasi hanya ya intinya nggak bisa diapa-apain, teman-teman. Kita kalau mau kita setting, yang pertama itu kita enable, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi ada pagarnya dan di sini masih belum bisa disetting, belum bisa dikonfigurasi, tapi udah aktif lah bahasanya. Karena enable itu mengaktifkan kan, menyalakan teman-teman. Udah aktif routernya teman-teman. Nah, setelah ini kita masukkan config teman-teman. Nah, setelah kita masukkan config, nanti akan muncul seperti ini, router config. Nah, di sini kita udah mulai bisa setting teman-teman. Kita udah mulai bisa setting teman-teman. Nah, kita coba ubah nama sama passwordnya tadi teman-teman. Nah, ubah nama kita masukkan host. Nah, sebenarnya di Cisco ini kita bisa singkat-singkat teman-teman. Jadi nggak usah host name. Kita bisa aja host doang atau misal host terus kita pencet tab. Nanti bakal muncul langsung host name teman-teman. Nah, misal kita ganti nama si router ini namanya dengan apa ya? Cisco misal Cisco. Nah, kita enter. Nah, langsung berubah dari router menjadi Cisco. Nah, sekarang kita langsung masukkan passwordnya teman-teman. Tadi untuk masukkan password kita enable secret. Nah, kita masukkan passwordnya 1000000. Kita masukkan passwordnya berapa ya? 1234 lah. Bentar. Nah, itu udah dikasih password teman-teman si router ini atau si router Cisco ini. Nah, di sini teman-teman, meski kita udah setting hostname dan passwordnya teman-teman, router dan switch ini masih belum connect teman-teman. Di sini kabelnya masih merah. Nah, kita cara connectin ya teman-teman, kita harus ketik lagi teman-teman. Kita ketik int spasi fa garis miring fa 0 garis miring 0. Nah, kita langsung enter. Nah, nanti bakal muncul Cisco config if yang di penjelasan tadi teman-teman. Config if itu kita bisa menyambungkan router dan menambahkan IP itu di interface ini teman. Nah, kita langsung masukkan no shut. Nah, untuk menyambungkan si router dan switch ini, lihat. Jadi kabelnya jadi hijau. Terus kita harus menambahkan IP address juga. Kita ingin menambahkan IP address ke router ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Pertama kita ketik IP address teman-teman. Spasi 192.168.255.255.255.0. Nah, terus kita enter teman-teman. Nah, ini udah dikasih IP teman-teman si routernya ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti tiba-tiba ada VLAN, teman-teman, cara settingnya itu beda lagi, teman-teman. Untuk menambahkan IP address ke VLAN itu beda lagi, teman-teman. Kita contoh bikin VLAN dulu di si switch ini ya, misal. Kita enable dulu. Terus config. Nah, terus kita ketik VLAN, misal kita VLAN 15. Nah, ini udah teman-teman ya, ini VLAN 15 teman-teman di si switch ini. Nah, kita nambahin IP address ke si VLAN itu kita nggak bisa pakai seperti ini teman-teman.
beda dengan nggak ada pilihan gitu. Kita butuh int /0 garis miring 0 garis miring 0 ya. Sorry. fa 0 garis miring 0 terus titik, kita masukin VLAN berapa tadi. Misal tadi kan kita contohnya VLAN 15, jadi kita masukin VLAN 15, titik 15 teman-teman. Kita enter. Nah, ini udah teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita masukin int fa 0.0 VLAN yang kita tadi 15, nanti bakal muncul Cisco config sub if teman-teman. Nah, setelah Cisco config sub if, kita enkapsulasi dulu teman-teman. Enkapsulasi dot 1 q spasi 15 teman-teman. Karena VLAN tadi contohnya 15, jadi kita masukin 15. Jadi sekarang enter. Nah, setelah itu baru kita bisa masukin IP address-nya 10.10.10.10. Subnet mask-nya 255.5.255.252. Enter dan udah teman-teman. Ini udah memberi IP ke VLAN teman-teman. Itu contoh kalau ada VLAN-nya teman-teman. Kita exit aja. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya tentang pengenalan basic Cisco Packet Tracer. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi karena saya lagi masa pembelajaran, jadi mohon dimaklumi. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.